Nah, ini sudah selamat datang di pertigaan atau perempatan Padangan ya teman-teman ya. Belok kanan itu ke arah kota Bojonegoro ya. Ke arah lurus itu ke arah. Selamat datang di Kabupaten Blora ya teman-teman ya. Kecamatannya itu Cepu teman-teman. Jalan kanan juga saya lewatin teman-teman jalannya. Ini ada patungnya kuda ya. Cepu. Cepu ini mungkin ya. Jadi Cepu ini seperti Caruban Madiun teman-teman. Jadi pusat kecamatannya itu ramai banget, banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang ya. Asli seperti Caruban. Oh ini ya guys, terminal Cepu sekarang ternyata ada perbaikan ya. Dulu saya waktu main ke sini pernah Bojonegoro. Kasiman itu Etan Gawan guys. Ini pasar Cepu ya teman-teman ya sebelah kanan. Nah ini guys, sebelah kiri ini jembatan yang menghubungkan Padangan dan Cepu yang zaman dulu. Sebelah kanan itu ada jembatan dua ya, jembatan rel dan jembatan rel lagi. Kayaknya jembatan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny, tentunya di Denny Den Channel teman-teman. Nah kali ini saya berada Jalan Raya Ngeraho Padangan atau Bojonegoro bagian selatan ya teman-teman ya. Dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalur dari Padangan sini sampai pusat kota Cepu ya teman-teman ya. Pusat kecamatan Cepu yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di Karisidenan Cepu ya, semoga bisa terhibur atau mengobati rasa rindu kampung kalian. Jadi buat teman-teman semua yang lagi dimanapun berada, di dalam ataupun di luar negeri, semoga bisa terhibur. Jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Nah ini tadi jalannya sudah menyempit ya teman-teman ya. Ini sekitaran 8 meter. Kalau yang tadi sekitaran 12 meteran guys kalau nggak salah. Itu tadi jalan lebar tadi dari sini Desa Cendono guys. Ini pasar Desa Cendono Padangan Bojonegoro. Jadi dari masuk Desa Cendono ya kalau nggak salah ya tadi ya. Itu ke arah selatan sampai Ngerahu. Ngerahu bagian selatan guys. Hampir perbatasan Margomulyo Bojonegoro ya. Itu jalannya lebar seperti itu guys, sekitaran 12-an meter kalau nggak salah. Kalau yang sini tidak ada pelebaran ya jalannya, soalnya ini mepet sama pagar-pagar rumah warga guys. Mepet sama selokan juga. Kalau yang sini kok nggak ada pelebaran ya jalannya ya. Nah ini perjalanan dari sini sampai kota Cepu itu kurang lebih sekitaran 4 km teman-teman. Jadi saya mulai dari sini ya, biar kecamatan Padangan ini bisa ke Soteng juga guys. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di Padangan atau Cepu ya, semoga bisa terhibur atau mengobati rasa rindu kampung kalian. Walaupun melewati jalan utamanya aja seperti ini ya. Pasti sudah seneng guys, walaupun lagi merantau jauh dimanapun berada. Kalau melihat daerahnya itu, kalau melihat gapurone tok lho wis seneng mesti. Jadi bisa melihat seperti apa perkembangan di daerah asal itu sekarang gitu ya. Apalagi sudah lama sekali nggak pulang kampung ya. Ini ada pengurukan apa ya, ini kok antri truknya. Oh alah nguruk kita. Nah ini sudah hampir sampai ini guys. Ini sebelah kiri ada rumah sakit Padangan tingkat dhuwur guys, rumah sakitnya. Rumah sakit Padangan. Ini jalannya menuju ke arah utara ya teman-teman ya. Jadi Padangan itu kalau ke arah kota Bojonegoro kurang lebih itu perjalanan masih 1 jam teman-teman. Jaraknya masih sekitaran 30 km. Jadi Kraho Margomulyo Padangan itu berada di Bojonegoro Selatan ya, atau Bojonegoro semu-semu ke barat. Seperti ini teman-teman ya, pusat kecamatan Padangan, pusat keramaiannya Padangan berada di sini teman-teman. Harusan kita lewatin ya, banyak sekali toko-tokonya dan yang berjualan makanan juga banyak sekali guys. Nah, kantor kecamatan ini kok gak enek.
Apa wis kelewatan aku gak ngerti. MTSN 2 Bojonegoro sebelah kanan. Jadi ini tadi saya sampai sini nih guys. Saya itu habis ngevlog dari masuk Kabupaten Bojonegoro, dari perbatasan Ngawi Bojonegoro, Kecamatan Margomulyo. Saya ngevlog dari Margomulyo sampai Kecamatan Ngerahu, teman-teman. Tadi saya melewati dan melihat dari tebing wisata religi Masjid An-Nahda yang lagi viral di Margomulyo Bojonegoro, yang sudah diresmikan dari akhir tahun atau awal tahun kemarin, yang sempat viral guys. Kemarin itu awal tahun banyak sekali yang berkunjung ke situ, wisatawan yang berlibur ke arah Ngawi atau Pemagetan ya, atau sebaliknya kota-kota lain. Jadi waktu tahun baru kemarin guys, 1-2 itu macet-macet di situ. Parkirannya, halamannya itu nggak muat buat parkir ya, jadi meluber di jalan raya. Jadi ada kemacetan kurang lebih 1 km yang dari arah selatan dan utara. Kalau teman-teman kepo bisa lihat di video saya yang lainnya nanti. Nah, ini kita melewati perlintasan kereta api ya teman-teman ya. Kereta apinya ke kanan itu ke arah Lamongan Surabaya, ke kiri ke arah Cepu, ke arah Blora ya, ke arah Semarang atau Solo. Nah, ini sudah selamat datang di pertigaan atau perempatan Padangan ya teman-teman ya. Belok kanan itu ke arah kota Bojonegoro ya, ke arah lurus itu ke arah tambang minyak tradisional peninggalan Belanda guys, Wonocolo. Sekarang kita belok kiri ke arah Blora ya, ke arah Jawa Tengah. Tapi ini masih Padangan ya teman-teman ya. Sebelah kanan ini ada Polsek Padangan. Jadi jembatan perbatasan itu masih sekitaran 1 kilometeran guys dari sini. Jadi Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu terpenggak sama Sungai Bengawan Solo ya teman-teman ya. Jadi perbatasan antar daerah itu kebanyakan sungai. Jadi seperti ini suasananya di Padangan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya sini Padangan, ini suasananya jam 12 kurang 10 menit guys dari sini sampai sini. Memang tadi itu saya dari rumah sekitaran jam 10 pagian guys, dari kota Ngawi sana ya tadi. Jadi saya jauh sekali sampai sini. Ini ada SMP Negeri 1 Padangan sebelah kiri. Ada pom bensin juga ini sebelah kiri guys. Nah, ini pom bensin Padangan ya. Rodok banter ya teman-teman ya, soalnya jalanannya sepi, perjalanannya rodok adoh ya. Ini melintasi desa apa ya, saya belum tahu teman-teman, belum membaca soalnya. Bojonegoro produktif dan energik, lumbung pangan dan energi nasional guys. Energi itu apa ya maksudnya ya? Dengok, oh desanya Dengok guys. Itu tadi ada SDN Dengok 2, namanya Desa Dengok, Demaan Dengok, Koramel Padangan sebelah kanan. Jadi kota Cepu itu dinamakan kota Cepu guys, soalnya itu Cepu itu terkenal rame banget teman-teman. Kecamatan, pusat kecamatan tapi rame banget seperti kota. Jadi dinamakan dengan Cepu. Tepatnya berada di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya, antara Padangan dan Cepu. Jadi Blora bagian timur guys. Nah, ini kalau lurus guys, ini kayaknya ke arah jembatan Cepu yang lama. Oh bukan teman-teman, jembatannya itu yang situ, yang lama itu, yang lurus itu guys. Saya kira itu yang itu, ternyata yang ini. Ini sudah hampir sampai di perbatasan teman-teman, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Batasnya seperti ini ya teman-teman ya, gapuranya sama seperti di Mantingan dan seperti di Tuban sana, perbatasan sama Rembang itu seperti ini gapuranya.
Parasamya Purnakarya Nugraha Jawa Timur, selamat jalan Provinsi Jawa Timur. Tulisannya ya podo kabeh guys. Yang perbatasan Wonogiri sama Ponorogo ya sama. Ini ya teman-teman perbatasannya, jembatan yang lurus itu ke arah kanan itu jembatan yang lama, peninggalan zaman dulu ya kalau nggak salah. Kalau yang ini selamat datang di jembatan yang baru, jembatan Padangan Cepu, yaitu yang lama guys, yang sebelah kanan teman-teman. Kelihatan sudah lapuk sekali ya. Oh, bantalannya itu pakai kayu teman-teman, peninggalan Belanda berarti, sudah ambrol-ambrol. Kalau yang ini rel kereta api ya teman-teman ya. Ini rel kereta api yang lama. Kalau yang sana itu yang baru guys. Jadi jembatannya dua teman-teman. Ternyata jembatan Cepu yang kanan yang lapuk itu, yang sudah tayang, itu jembatan yang peninggalan Belanda guys. Soalnya bantalannya itu aspalnya pakai kayu jati. Nah ini teman-teman, masuk Kabupaten Blora ya. Ini ada tulisannya Blora guys. Tuh di pot bunga sebelah kanan. Terus gak ketok tulisannya, kembangnya kudune diterabasi itu. Selamat datang di Kabupaten Blora ya teman-teman ya. Kecamatannya itu Cepu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya sini, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Blora Timur ya teman-teman ya ini ya. Ini kalau ke arah kota Blora ini masih sekitaran 1 jam juga guys. Ini jadi jauh sekali. Ini kalau di Ngawi guys, ini pusat kecamatan Sine ya. Sine itu kalau ke arah kota Ngawi juga masih 1 jaman. Nah ini saya mau belok kiri dulu teman-teman. Belok kanan itu ke arah Kasiman juga, ke arah Kota Blora ya. Nanti kita tembusnya dari arah kanan teman-teman. Sekarang kita ke arah kiri dulu, ke arah Taman Seribu Lampu ya, atau ke arah terminal dan stasiun Cepu. Ini ada perempatan guys. Ini yang dari arah kanan ini insya Allah nanti saya lewatin ya. Kayaknya yang lewat soalnya banyak sekali, jadi eman-eman kalau nggak dilewatin. Sekarang kita lurus dulu. Belok kiri ini ke arah stasiun Cepu teman-teman. Saya mau lurus dulu ya. Nanti saya insya Allah saya sampaikan dari arah kiri lewat stasiun Cepu. Yah, panas sih rasanya neng kulit. Tadi padahal mendung banget loh. Waktu start video barusan, saya sama panas get. Lanjut lagi. Neng kene bebas ya, gak enak akeh sing gak nggo helm. Taman Jati Kusumo, ada patungnya tadi. Nah teman-teman ini guys, ini depan ini Taman Seribu Lampu, julukannya loh ya. Kantor Kecamatan Cepu sebelah kanan. Nanti yang sebelah kanan juga saya lewatin teman-teman jalannya. Ini ada patungnya kuda ya, Cepu. Saya lurus bentar guys. Nah ini Taman Seribu Lampu ya, sebelah kanan ya. Tempatnya adem, banyak pohonnya soalnya. Banyak sekali yang duduk-duduk guys. Oh akeh patung-patungnya, akeh lori-lori, bekas lori loh, peninggalan Belanda ya. Cek guys, saya belok kiri dulu. Ini ke arah stasiun Cepu teman-teman. Ini ada tamannya ya di tengah ya. Yang jalan sebelah kanan nggak saya lewatin, maafkan saya ya. Saya lewat yang sini aja. Ternyata tempatnya mainan anak-anak ini kalau malam, kalau sore ya. Banyak sekali pedagangnya juga di sini. Nah ini guys, ini ada pertigaan ya. Enaknya kemana dulu ini? Stasiun ini sing ndi toh? Kayaknya stasiun iki guys, yang belok kene. Nanti kita belok kiri guys.
lihat stasiun dulu, kayak stasiunnya ning kene guys. Oh iya teman-teman, stasiunnya ternyata di sini stasiun Cepu. Balik lagi teman-teman, buntu bak tak kira bablas saya tembusane. Balik lagi ke arah kanan ya, saya tembuskan di perempatan Jatikusumo tadi. Kok kanan yang di kayak ternyata belok kanan nyabrang rel. Jadi Cepu itu platnya K ya teman-teman ya. K itu plat asli Blora, Karisidenan Blora, kayaknya Rembang juga guys. Terus Purwodadi juga K. SMA Negeri 1 Cepu sebelah kanan warnanya hijau. Nah ini ya teman-teman ya, apa aku lurus ya biar saya tahu yang sana itu seperti apa guys. Soalnya nanti yang sana itu kayaknya satu jam, saya nggak lewat situ. Saya lurusin dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu yang lurus itu seperti apa suasananya. Sebelah kiri ini ada Taman Jatikusumo tadi. Piye mobilnya mandeknya semuanya. Belok kiri ke arah Taman Lampu 1000 lampu tadi, belok kanan ke arah Padangan. Nanti saya lewat kiri lagi guys, belok kiri. Ini saya lewat sini dulu ya, seperti apa suasananya. Walaupun nanti balik lagi nggak apa-apa lah. Soalnya nanti kalau lewat jalur yang sana malah nggak kelewatan guys yang ini. Makanya ini saya lihat dulu, walaupun balik lagi nanti yang tidak kesorot nanti kalau balik bisa kesorot guys. Maksudnya kesorot kamera ya. Oh ini ada hotel Cepu Indah. Ini ada komando. Oh ini ada Polsek Cepu guys. Ternyata di sini Polsek Cepu. Gimana nek gak lewat kene ya gak roh polsek. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Wes guys, saya sampaikan sini aja. Saya mau balik lagi teman-teman. Itu perempatan teman-teman. Kalau belok kiri, kayaknya itu belok kiri ke arah Blora Kota. Belok kanan ke arah Padangan tadi. Rodok ngantuk, mataku bliur-bliur. Nah ini Polsek Cepu ya, sebelah kanan sama Koramil guys. Koramil Cepu. Iki platku ning kene yo AE dhewe iki. Ini depan nih N. Pokoknya plat nek aneh dhewe mlebu kotane wong, nek enek pos polisi sing geragas iso diuber guys. Apa meneh cah nom, kadang kan cah nom iki gak duwe SIM ngono, paling Pak polisi ku mikire. Nah ini guys, saya mau belok kanan ya teman-teman ya.
ke arah Taman Seribu Lampu lagi. Belok kiri ke arah Padangan, lurus itu ke arah stasiun tadi. Nah ini ada patung kudanya ya, saya sorot dulu guys buat thumbnail nanti. Sebelah kanan ini kantor kecamatan ya. Nah ini ya patung kuda Kota Cepu guys. Guys. Nanti saya puterin dulu guys ini tamannya, biar teman-teman tahu ya. Saya muter lewat sini dulu aja. Kalau muter lewat yang sana kepanjangan guys. Oh muternya kudu ini ternyata. Ngubengi Taman Air Mancur. Satu jalur ya teman-teman ya ini ya. Jadi kalau sini nggak dilewati malah nggak kelihatan guys yang sini. Padahal malah lebih ramai yang sini ya kayaknya ya. Taman Seribu Lampu Cepu. Ini ada yang berjualan durian guys. Ini patung kudanya tadi. Oh ada gereja, ternyata kok muni teng teng teng, ternyata gereja. Balik nih. Muter-muter nggak apa-apa ya teman-teman ya. Paling ya 1 menit. Ini nanti ya muter lagi dari arah yang sana Genti. Jadi kelewatan 2 kali sing gini. Ini belok kiri ke arah stasiun tadi teman-teman. Nanti kita gantian muter dari situ. Sekarang lurus sik. Ini masih kelanjutannya Taman Seribu Lampu ya ini ya. Oh ada toko buah. Ini sepi guys ini, tapi kalau malam ini rame ini taman-tamannya ini. Nah ini saya mau belok kanan ya guys ya. Nanti saya lanjutkan yang ke arah depan sana. Ini yang jalan sebelah sisi yang sebelah utara biar kelihatan teman-teman, makanya saya lewatin lagi ya. Maafkan saya nanti kalau lewat jalur itu lagi. Ini belok kiri ke arah Purwodadi, ke arah Sragen, Randu Blatung. Ini apa ya ki? Rumah sakit atau piye ya? Oh ya, rumah sakit Dr. Suprapto Cepu. Tak lewat CC kanan nih. Jadi seperti ini ya teman-teman ya suasananya di Kota Cepu, pusat kecamatan teramai di Cepu ini mungkin ya. Jadi Cepu ini seperti Caruban Madiun teman-teman. Jadi pusat kecamatannya itu ramai banget, banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang ya. Asli seperti Caruban. Caruban itu ya dinamakan Kota Caruban guys sekarang guys. Apalagi kantor pemerintahannya itu pindah di Caruban. Kantor pemerintahan Madiun itu sekarang di Caruban guys. Nah ini belok kanan ya, lewat sini lagi. Sekarang lanjut lagi ke arah terminal Cepu. Odok banter ya, soalnya ini sudah kelewatan guys. Ini ke arah barat, ke arah Randu Blatung atau Kecamatan Jati Blora Selatan juga guys, atau ke arah Purwodadi. Jalannya ya cor-coran ya ini ya.
suasana jam 12 awan ya kayak ngene iki, panas pol. Biar saya aja yang kepanasan ya. Buat kalian cuma sambil leyeh-leyeh lihat HP, nonton vlog saya. Kantor Kepala Desa Baluh Lurah. Desanya Balun Lurah atau Baluh Lurah tadi. Kak patek mengamati guys soalnya. Kayaknya terminal Cepu guys ini guys, sebelah kanan. Nanti saya lewat sini guys, belok kanan. Saya lanjutkan dulu ya ke arah depan sebentar, biar pusat keramaiannya kesoteng semua. Itu tadi belok kanan terminal Cepu ke arah Blora sana ya, ke arah Blora Kota. Pasar Loak Aji. Oh ternyata Pasar Loak guys, Pasar Loak onderdel motor, Pasar Loakan. Jadi ini sampai Randu Blatung sampai Jati Blora itu jalannya kayak sapi guys. Sudah campur menyampur aspal sama cor-coran. Ini ada Grand Mega Resort sebelah kanan, ada Indomaret, Alfamart. Oh depan-depan nih. Mungkin fan-nya itu sendiri-sendiri ya guys ya, fan Indomaret dan fan Alfamart atau langganan ya. Nek senengane Indomaret ya senengane Indomaret. Ini ada pom bensin, gede pom bensin ini. Kantor Kepala Desa Tambak Romo. Sebelah kanan tadi ada kantor kepala desa guys. Berarti ini desanya Tambak Romo Cepu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang rumahnya sini Tambak Romo Cepu. Terus guys sampai kene guys, saya mau balik lagi. Itu lurus bisa sampai Randu Blatung, terus Kecamatan Jati Blora juga ya, bisa sampai Purwodadi Sragen. Jadi di sana itu tadi ada pertigaan guys, pertigaan ke arah bandara Ngloram ya. Jadi di Cepu ada bandaranya guys, bandaranya namanya itu Bandara Ngloram. Itu kayaknya buat pesawat yang tipenya kecil teman-teman. Kalau kasarannya bis itu bis tanggung ya, bis yang panjangnya cuma 5 meter 7 meter gitu. Kalau pesawat ya cewilik ya. Ini balik lagi jadi yang tadi ke arah sana yang nggak kesoteng bisa kesoteng guys. Ini nanti videonya saya sampaikan di jembatan kembar tadi lagi ya teman-teman ya, jembatan yang tayang. Ini nanti saya pulang mau ngeblok dari Ngeraho sampai Randu Blatung teman-teman, tapi lewatnya itu Menden Keradenan Blora ya, Blora Selatan. Jadi nanti lintas Bojonegoro Blora. Lewatnya jembatan TBB teman-teman, jembatan terusan Bojonegoro Blora yang menghubungkan Ngeraho sama Menden ya, atau Keradenan.
Dan terakhir nanti saya mau ngevlog dari Randu Blatung sampai Ngawi, sampai TPK Banjarjo ya. Saya nanti mau mengecek seperti apa jalur Randu Blatung Ngawi yang digadang-gadang menjadi jalur alternatif Blora Ngawi. Biar warga Blora itu kalau ke arah gerbang tol Ngawi lebih cepat lewat Randu Blatung, guys. Soalnya Randu Blatung sampai kota Blora itu kurang lebih masih 1 jam juga melewati hutan panjang ya. Jadi Blora itu kecamatannya itu terpenggak-penggak sama hutan, guys. Ini ada perempatan ya, pertigaan terminal Cepu. Kita truknya ngemot pasir, bek lagi. Ngemot pasir, ini pasir Merapi, walaupun truk diesel ini ngemotnya ya kebak-kebak teko dhuwur. Oh ini ya guys, terminal Cepu sekarang ternyata ada perbaikan ya. Dulu saya waktu main ke sini pernah ngevlog di Cepu ini, terminalnya belum seperti ini guys. Ternyata sudah diperbaiki seperti ini ya. Nah ini teman-teman, terminal Cepu sebelah kanan itu ada tulisannya terminal Cepu. Ini ada bis legend ya, bis kecil-kecil dan angkot. Jadi bis jurusan Ngawi Cepu itu yang masih ada sekarang ya bis Gunung Mas teman-teman. Jadi bis Ngawi Cepu dan Ngawi Bojonegoro itu trayeknya ada tapi bisnya bis kecil guys, bis tanggung, tidak bis besar ya. Wah ki truknya kudu diselip sik ki. Soalnya kena bledoknya knalpot ya. Wireng warnanya. Kena kelok lepekan guys, mlebu jero helm ya ambune. Wah kena taman juga ya. Tamannya kayu jati guys, patungnya kayu jati dipasang. Kayu jati utuhan gelondongan lah ditumpak nih dipajang nih kono. Jadi ini jalur bypass ya teman-teman ya. Ini dinamakan bypass. Jalurnya truk besar-besar untuk menghindari kota Cepu. Jadi truk besar yang mau ke Randu Blatung atau ke arah Purwodadi itu jalan lingkarnya lewat sini. Wah ki mendung nih, muga-muga jauh dan sik sebelum saya sampai rumah. Ini kita melebar dari kota ya teman-teman ya. Jadi kelihatan sepi di sini kayak pedesaan. Tapi ini nanti tembusnya sampai kota lagi, guys. Nggak apa-apa lewat bypass dulu ring road. Biar yang sini ke Soteng juga ya. Durasinya agak panjang enggak apa-apa. Buat teman-teman yang menonton video saya di skip-skip ya rapopo, delok kabeh ya alhamdulillah. Saya itu kalau ngevlog kalau mau motong-motong video guys, itu eman-eman. Jadi nanti orang-orang yang mengarep-ngarep, wah kiko lewat ngarep omahku ora ya, ngono-ngono kan kalau nggak kelewatan bisa cewo guys. Wah gak sido lewat. Ini ada pelangnya rambu-rambu belok kiri ke arah
Blora, Blora Kota teman-teman. Jadi Blora Kota itu dari sini masih sekitaran kurang lebih 1 jam ya, melewati hutan panjang. Jadi saya mau belok kanan ke arah Kota Cepu lagi. Perumahan Gracenta, Gracenda, New Gracenda lurus. Ada perumahannya juga ya ternyata sini ya. Mocone wangel Gracenda ternyata. Lanjut lagi belok kiri ke arah Blora Kota. Jadi kalau ke arah kiri ke arah Blora Kota, ke arah Rembang ya teman-teman ya, daerah Karesidenan Jawa Tengah. Jadi ini jalurnya truk-truk besar juga ke arah dari Bojonegoro atau dari Ngawi ya, ke arah Blora, ke arah Rembang, banyak sekali yang lewat sini juga. Waduh, ketetesan banyu guys, masa germis nih ini. Oh iya ternyata germis guys. Wah kingkong dia besek berarti. Dia besek karo ngelek mangan guys, luwe rong mangan iki. Dari rumah rong sarapan langsung budal. Ini sudah memasuki keramaian lagi ya. Iki malah panas nih iki. Panas ora, panas ora, panas ora, panas ora ngono iki. Soalnya mataharinya ketutup sama mendung ya, mendung yang berjalan. Salep sek guys, ben gak ngaling-alingi pandangan. Nah ini ada sudah memasuki kota Cepu lagi ya. Ini ada pom bensin. Pom bensinnya celopitan tembok. Ini ada bis Garuda. Ini bisnya lewat sini ya teman-teman ya, lewat bypass atau ring road. Jalan lingkar menghindari kota. Taman Pemuda sebelah kanan pojokan. Kayaknya ras udan nih yang panas nih. Nah ini sudah memasuki kota Cepu lagi ya teman-teman ya, pusat keramaian Cepu. Ini buyaran sekolah guys. Ini sudah masuk sekolah lagi ya dari kemarin libur panjang tahun baru. Ini hari Senin teman-teman. Bang Jateng, Bang apa itu tadi ya? Indomaret. Nah ini ada pertigaan ini, lampu merah guys. Ini lampu merahnya kalau ke arah kanan, ke arah Patung Jati Kusumo tadi kayaknya, ke arah Taman Seribu Lampu yang kita lewati tadi guys. Kita tadi kan baliknya balik lagi dari situ ya, dari habis lampu merah tadi saya kan balik lagi, tembusnya perempatan ini teman-teman. Jadi tadi kalau nggak dilewatin dulu, kalau langsung bablas ke sini, yang perempatan itu yang rame juga malah nggak kelewatan. Makanya saya lewatin dulu tadi. Ini siang-siang hari ya teman-teman ya, makanya lalu lintasnya agak lengang. Soalnya panas-panas, banyak sekali yang tidak keluar rumah. Apalagi ini kalau sore pasti rame banget teman-teman. Ini ada pasar Cepu ya kalau nggak salah ya, rame banget loh pasarnya, penuh penjual baju-baju. Udah loh, rambutnya kayak ngono. Belok kiri kayaknya itu sampai Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Kasiman itu Etan Gawan guys. Ini pasar Cepu ya teman-teman ya, sebelah kanan. Seperti ini ya teman-teman ya suasananya di depan pasar Cepu, Blora, Jawa Tengah.
Jadi seperti ini, sekitaran pasar banyak sekali toko-tokonya ya. Ini depan sudah sampai di pertigaan lagi. Saya mau belok kanan teman-teman. Oh alah, belok kiri guys. Ternyata ini pertigaan yang belok kanan ke arah Randu Blatung tadi, Taman Seribu Lampu. Ini sekarang saya belok kiri ke arah Padangan lagi ya, ke arah jembatan. Ini ada bis PO Haryanto juga, ternyata sampai sini Cepu. Kayaknya itu trayeknya Blora Cepu Bojonegoro kayaknya. Nah ini ya teman-teman ya, Gapura Selamat Jalan Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah ya. Nah ini guys, sebelah kiri ini jembatan yang menghubungkan Padangan dan Cepu yang zaman dulu. Sebelah kanan itu ada jembatan dua ya, jembatan rel dan jembatan rel lagi. Kayaknya jembatan rel yang ini peninggalan Belanda, yang sana itu pembuatan Indonesia ya. Nah ini teman-teman seperti ini, bantalan relnya itu pakai kayu ya, kayu jati, balok-balok kayu jati. Orang Belanda itu dulu kayak gitu guys. Jadi jembatan peninggalan Belanda itu yang sudah lama-lama semuanya pakai bantalan aspalnya itu pakai kayu jati, tidak pakai, nggak ada besinya ya, besinya cuma rangka jembatannya aja. Jadi Sungai Bengawan Solo itu kalau sudah sampai sini guys, itu sudah luas sekali ya, lebar. Ombone iso-iso sampai 100 meter lebih guys. Soalnya sudah dua tempuan sungai ya. Dan di sini tanahnya kan sudah tidak perbukitan kayak di Padangan. Padangan ke selatan sampai Ngawi itu kan melewati perbukitan ya, jadi tidak selebar yang di sini sungainya itu. Soalnya tanahnya kan agak keras ya. Jadi kalau Padangan sini sampai Bojonegoro sungainya luas sekali teman-teman, lebar. Soalnya tanahnya itu tanah tidak perbukitan ya, tidak atas, jadi abrasi ya kalau banjir ya, kena air sungai. Saya ombo. Oke teman-teman, sampai kini aja videonya wesel soalnya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mateni kamera sik guys.